Halo teman-teman, kami dari kelompok e-commerce ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Movie Recommender System. Next. Pertumbuhan internet telah menghasilkan data dan informasi yang sangat besar dan tersedia secara online bagi kita. Tools seperti Recommender System memungkinkan kita untuk menyaring informasi maupun data yang kita inginkan atau butuhkan. Recommender System dapat dimanfaatkan dalam banyak konteks. Salah satunya adalah generator playlist untuk layanan video atau musik. Next. Apa sih recommender system ini? Recommender system merupakan suatu sistem yang menyediakan dan merekomendasikan suatu item dalam membuat suatu keputusan yang diinginkan oleh si user atau pengguna. Penerapan rekomendasi di dalam sebuah sistem biasanya melakukan prediksi suatu item, seperti rekomendasi film, musik, buku, berita, dan lain sebagainya yang menarik bagi user. Sistem ini berjalan dengan mengumpulkan data dari user secara langsung maupun tidak langsung. Next. Movie recommender system yang akan kita buat adalah recommender system yang yaitu mengenai rekomendasi film Indonesia dengan menggunakan content based filtering. Film yang direkomendasikan berdasarkan film yang telah ditonton oleh user tersebut. Dataset yang digunakan dalam recommender system ini yaitu dataset film Indonesia yang bersumber dari Kaggle. Nah, datanya ini ada sinopsis filmnya sama genre khusus film Indonesia. Datanya ini dapat dari scraping IMDb. Lalu di sini ada contoh paradigma dari content base yang akan kita gunakan. Dapat dilihat di sini ada user profile, ada fitur produk yang akan bergabung menjadi komponen rekomendasi yang akan menghasilkan suatu list rekomendasi. Inilah metode yang akan kita gunakan. Lalu, apa saja yang dibutuhkan pada sistem rekomendasi ini? Terutama adalah dataset tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Data maupun informasi mengenai item berupa genre dan plot. Plot ini merupakan sinopsis atau ringkasan. Lalu nanti dari hasil sistem rekomendasi ini akan memunculkan film yang disukai dan telah ditonton oleh user atau preference of user. Selanjutnya akan dijelaskan codingan atau demo code oleh teman saya. Berikut ini adalah program yang telah kami buat. Jadi langkah yang pertama adalah membaca datanya. Data ini seperti yang dijelaskan sebelumnya diambil dari Kaggle, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam Google Drive. Nah, dari Google Drive ini diimport ke codingan ini untuk dipakai. Dan yang akan digunakan sebagai datanya adalah ringkasan sinopsisnya. Kemudian sebelum datanya digunakan untuk rekomendasi, kita melakukan pre-processing dulu. Yang pertama adalah kita menghapus tanda baca. Lalu selanjutnya mengubah kata-kata yang ada di data ini menjadi lowercase. Kenapa? Agar setiap data, apapun bentuknya, apakah dia kapital di awal atau bagaimanapun, jika dijadikan lowercase semua, maka akan di-treat sebagai kata yang sama oleh mesin. Selanjutnya adalah stop word removal. Stop word ini adalah kata-kata yang terlalu sering muncul dalam teks ini. Salah satu contohnya adalah kata penghubung. Kenapa dihapus? Karena tidak terlalu berpengaruh terhadap proses yang akan dilakukan nantinya.
tes ini hanya menampilkan kata-kata yang sudah atau kalimat yang sudah dilakukan pre-processing. Dan di sini sudah tidak ada tanda baca, hurufnya sudah dalam lowercase, dan stop word-nya sudah dihapus. Selanjutnya adalah membuat vector representation dari kata-kata ini, karena untuk keperluan recommender system perlu dilakukan penghitungan similarity. Namun untuk menghitung similarity akan sulit jika kata-kata ini dalam kalimat-kalimat ini dalam bentuk kata-kata seperti ini. Jadi harus dibuat representasi dalam bentuk angka. Nah, representasinya ini menggunakan pembuatan dari TF-IDF. Berikut ini hasilnya, yaitu yang sebelah kiri ini menunjukkan sinopsis dari film mana. Sedangkan sebelah kanan adalah katanya, dan ini adalah bobot dari kata tersebut. Selanjutnya akan dihitung nilai kosen similarity-nya. Kosen similarity sendiri berfungsi untuk membandingkan kemiripan antar dokumen. Dalam hal ini, yang akan dibandingkan yaitu ringkasan sinopsis dari film yang terdapat di dalam dataset. Di sini akan digunakan ringkasan sinopsis dari film yang terdapat di dalam dataset. Selanjutnya akan dihitung kosen similarity-nya. Kosen similarity sendiri berfungsi untuk membandingkan kemiripan antar dokumen. Dalam hal ini, akan dihitung kemiripan antar ringkasan sinopsis dari film yang terdapat di dataset. Hasil TF-IDF matrix yang telah didapat akan dimasukkan ke dalam library linear kernel untuk dihitung kosen similarity-nya. Nah, berikut hasil dari perhitungan kosen similarity tersebut. Kemudian selanjutnya ke recommend the film. Fungsi dari recommend film ini, dia akan mengambil title, K, dan kosen sim. Title itu merupakan film yang telah ditonton oleh user. K itu jumlah film yang akan direkomendasikan. Kemudian kosen sim itu nilai kosen similarity-nya. Dari judul film akan dicek apakah film tersebut terdapat di dalam dataset atau database. Kemudian akan dihitung nilai kosen similarity-nya berdasarkan judul yang terdapat di dataset tersebut. Kemudian dia akan mereturn, dan kemudian ada dari nilai kosen similarity-nya tidak nol, dia akan mereturn si rekomendasi film tersebut. Dan jika tidak ada, dia akan mereturn maaf bahwa film tersebut tidak terdapat di dalam database kita. Nah, kemudian di sini contohnya akan merekomendasikan film dengan judul Sang Pencerah dan total 10 film yang mirip dengan judul Sang Pencerah. Nah, hasilnya itu film yang mirip dengan Sang Pencerah ini yaitu Cinta di Saku Celana, Something in the Way, Para Pencari Tuhan, dan Nur 2, Message Man, Catatan Si Boy, #66, Kartini, Wanita Harimau, 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, terus di bagian bawahnya merupakan nilai kosen similarity 10 film tersebut terhadap film Sang Pencerah. Sekian presentasi dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.